Kebangkitan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Karena beberapa hari lagi kita akan merayakan atau memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nasionalisme sebetulnya adalah persoalan cinta dan komitmen. Bagaimana kita menyintai kepada negara, bagaimana kita menyintai kepada sesama warga bangsa. Itulah hakikat dari nasionalisme, yang ini kemudian diwujudkan dalam bentuk tekad bersama untuk menjaga, mempertahankan, dan melindungi dari cinta itu sendiri yang berbentuk negara. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita belajar dari sejarah, nasionalisme tumbuh dari suatu proses penindasan kaum kolonial terhadap kaum pribumi. Yang ini akhirnya mengobarkan semangat untuk membangun cita-cita bersama, membuat suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan tekad ini muncul sebagai bentuk dari rasa cinta, yaitu cinta sesama saudara sebangsa, cinta terhadap tanah air, yang itu menjadi simbol harkat dan martabat. Makanya guys, sebetulnya kalau kita bicara soal nasionalisme, itu adalah suatu upaya untuk memelihara cinta dan tekad ini. Kalau Ben Anderson mengatakan bahwa nasionalisme itu terwujud karena adanya imajinasi kolektif dari suatu masyarakat imajiner atau masyarakat yang dibayangkan. Pada saat itu bangsa Nusantara membayangkan tentang negara yang merdeka, tentang negara yang adil, tentang negara yang makmur. Imajinasi inilah yang akhirnya mendorong tekad bangsa ini untuk membentuk suatu negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan imajinasi kolektif ini muncul, atau masyarakat yang diimajinasikan ini muncul karena ada pengalaman bersama, yaitu antara warga yang dijajah oleh Belanda, yang dijajah oleh kaum kolonial. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah nasionalisme sekarang masih kontekstual, masih relevan dalam situasi yang ada saat ini di era global? Memang masih banyak yang mempertanyakan ketika generasi saat ini sudah kehilangan sekat-sekat ideologis, sekat-sekat kultural, sekat-sekat teritorial karena adanya media sosial, teknologi informasi yang begitu luas dan hampir tanpa sekat ini. Apakah ini masih ada relevansinya, nasionalisme? Saya sendiri melihat guys, nasionalisme itu tidak akan lekang oleh hilangnya sekat, karena nasionalisme terkait dengan cinta dan tekad. Meskipun sekat-sekat itu tidak ada, tetapi kalau tekad dan cinta ini tetap tumbuh dan membara, maka disitulah nasionalisme itu akan tetap ada. Ya samalah, ibaratnya cinta itu tidak mengenal batas, cinta itu tidak mengenal teritori. Tetapi ketika cinta itu sudah dikomitmenkan dalam bentuk ikatan keluarga, dalam bentuk ikatan akad nikah, maka di situ dibutuhkan komitmen. Ada restriction, ada aturan, ada norma, ada nilai yang membersamai cinta itu. Demikian juga nasionalisme. Nasionalisme ini ketika ada dunia medsos dan lain sebagainya, seolah-olah sudah lebur, sekat-sekat geografis itu tidak ada. Tetapi kalau cinta terhadap negara ini diwujudkan dalam komitmen menjadi warga bangsa suatu negara, maka di situ sudah diikat oleh komitmen, oleh perjanjian, oleh nilai, oleh semangat bersama yang ada dalam warga bangsa itu. Jadi istilahnya nasionalisme adalah suatu ikrar dan tekad bersama untuk hidup secara komitmen dalam suatu negara secara bersama-sama. Lalu kalau dulu ikatannya itu adalah pengalaman bersama, masyarakat yang diimajinasikan, sekarang kira-kira apa yang menjadi komitmen untuk kita tetap hidup bersama
dalam merawat dan memelihara cinta terhadap bangsa dan negara ini. Dalam konteks kekinian, saya kira yang bisa menjaga dan merawat cinta kita, cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, cinta terhadap sesama warga negara adalah human dignity dan human purity, yaitu harkat dan martabat kemanusiaan serta kesejahteraan yang nyata bagi setiap warga bangsa itu. Warga bangsa akan cinta negaranya kalau negara mampu hadir untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya. Seluruh warga bangsa akan tetap komit dan rela mati memperjuangkan negaranya kalau negara itu hadir untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan warganya. Saya kira inilah common denominator yang perlu diwujudkan oleh negara terhadap warganya, terhadap bangsanya, agar bangsa itu tetap menyintai dan berkomitmen. Mereka merasa enjoy dan nyaman di negara. Mereka merasa happy, bahagia, dan adil. Maka warga bangsa tidak akan pernah melepaskan ikatan cintanya dari negaranya. Inilah bedanya nasionalisme pada awal kemerdekaan ketika sedang berjuang membentuk dan memperjuangkan kemerdekaan itu. Nasionalisme diwujudkan dengan sikap-sikap heroik untuk mengusir penjajah. Nasionalisme diwujudkan dengan sikap-sikap heroik untuk berjuang merebut kemerdekaan. Tapi setelah negara itu terwujud, NKRI berdiri, maka nasionalisme harus diwujudkan dengan upaya bersama memelihara dan menjaga komitmen yang secara konkret diwujudkan dalam bentuk menciptakan kesejahteraan, menciptakan keadilan, menjaga harkat dan martabat setiap warga bangsa yang menjadi rakyat Indonesia. Itulah guys, maka perjuangan kita sekarang ini adalah berupaya bersama-sama untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat sesama warga bangsa dan berupaya sepenuhnya untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi warga bangsa. Karena dengan dua hal ini, rasa cinta akan tetap terjaga, komitmen akan tetap terpelihara, sehingga bangsa akan tetap kokoh dan kuat berdiri karena rakyatnya dengan sukarela memperjuangkan kedaulatan, harkat dan martabat negaranya. Karena di dalam negara itu tergantung harkat dan martabat dirinya, kesejahteraan dan kebahagiaan serta keadilan bagi kehidupannya. Inilah guys, mana terpenting dari peringatan dan perayaan Hari Kebangkitan Nasional kali ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk bangkit, menjaga, memelihara harkat martabat kemanusiaan kita sebagai warga bangsa dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi sesama manusia. Oke guys, ini yang perlu kita jaga dan pelihara. Yuk kita rawat, kita jaga spirit nasionalisme kita. Terima kasih guys. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.